Selamat siang, salam untuk kita semua bagi para pemotot Sawo. Berjumpa kembali dengan kita yang bukan dan tidak lain, hanya di dunia lain. Saya Asep Aan dan di samping saya Madhab ini Sawo Madhab Semolowaru, tapi seluruh narasumbernya itu adalah area Lamongan. Apa jeneng organisasinya? Ikatan Tanalu. Ya, Tanalu adalah Pak. Pak, ngomong-ngomong kita roh. Berupa pernyataan, itu Pak, mau tanya cara meningkatkan UMR itu gimana Pak? Maksudnya kenapa sih ke UMR di setiap kota itu beda-beda? Nah, kalau kan misalkan saya kan sendiri dari Lamongan. Lamongan UMR-nya cuman lebih rendah dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Terus ini yang memicu mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sebetulnya belajar di luar kota Lamongan menjadi mahasiswa kepingin membangun daerahnya sendiri tapi terkendala karena biaya. Ya mungkin ini tergolong dari sifat material atau enggak, tapi itu kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya biaya itu juga penting gitu loh Pak. Nah ini apa sih faktor yang menyebabkan UMR rendah dan tidaknya itu, dan bagaimana cara meningkatkannya? Sing jawab ya wong Lamongan. Secara regulasi atau secara peraturan perundangan, saya belum pernah baca variabel-variabel apa saja yang dimasukkan untuk menghitung penetapan UMK, upah minimum kabupaten. Tetapi secara nalar, secara logika, untuk menghitung upah minimum kabupaten itu variabelnya bisa kita ambilkan dari potensi yang ada di kabupaten tersebut, meliputi apa saja potensi itu, lalu kemudian kemampuan daya beli masyarakat terhadap potensi-potensi yang ada. Lalu yang ketiga, jangan dilupakan tingkat inflasi atau tingkat harga-harga yang sedang berlaku di area tersebut, di kabupaten tersebut. Dari variabel-variabel sederhana yang semacam itu bisa dijadikan untuk menetapkan kira-kira cocoknya upah minimum kabupaten di daerah tersebut atau di kabupaten tersebut berapa, dengan asumsi bahwa setiap rumah tangga atau keluarga itu punya kebutuhan yang disebut dengan tingkat kebutuhan hidup minimum, ada juga kebutuhan fisik minimum. Bagaimana cara sebuah rumah tangga atau keluarga itu agar tingkat kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan fisik minimumnya ini terpenuhi, itu ya dilihat income-nya, pendapatannya. Lah ngomong pendapatan berarti gaji atau take home pay yang mereka peroleh dari tempat mereka bekerja. Nah persoalannya, kalau tempat mereka bekerja ini adalah perusahaan-perusahaan, maka agar perusahaan tersebut tidak mendolimi kebutuhan hidup minimum maupun kebutuhan fisik minimum para pekerja itu, maka pemerintah kabupaten punya otoritas untuk memberikan regulasi, menetapkan berapakah upah minimum kabupaten itu yang cocok sehingga para pekerja ini tercukupi kebutuhan hidup minimum maupun kebutuhan fisik minimumnya, dan bahkan kalau perlu bisa saving atau nabung. Saya pikir itu ketok tak segak kecederaan. Nah ini mata kutak yang buat syuting kapan pas era nomor neneng. Berarti kan gini Pak, yang saya lihat kan kota-kota atau daerah-daerah yang memiliki UMK atau UMR yang tinggi, ini kan basis daerah yang bisa dikatakan industri gitu loh Pak. Nah kalau seperti contoh saja Gresik, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, ini kan tinggi-tinggi karena kebanyakan dari sektor industri. Nah apabila kalau misalkan yang upah minimum itu tadi yang tinggi hanya di kota-kota yang berbasis industri, bagaimana nasib petani? Berarti kalau ingin menaikkan UMK itu tadi, berarti semua daerah harus dibuat industri. Berarti nggak harus ada petani dong. Itu gimana Pak? Jadi cara menghitung
Jadi variabelnya bukan hanya industri, tetapi yang dominan memang industri. Setiap daerah yang industri pastilah membuka lapangan pekerjaan. Karena ada lapangan pekerjaan di situ, maka daerah itu menjadi tempat kedatangan orang-orang atau sumber daya manusia dari daerah-daerah lain. Nah, dengan demikian maka ada SDM di situ, lalu ada industri, terjadilah putaran ekonomi. Daerah itu menjadi semacam aktivitas kantong perekonomian yang kuat. Lah, daerah yang sebagai kantong perekonomian yang putarannya kencang, maka otomatis akan memicu inflasi. Karena permintaan besar, sementara persediaannya terbatas, harga menjadi naik. Ketika harga menjadi naik, otomatis upah atau gaji pegawai juga harus dinaikkan. Sebab kalau tidak dinaikkan, mereka tidak akan mampu melakukan transaksi, tidak mampu mengkonsumsi. Kalau transaksi dan konsumsi tidak mampu mereka lakukan, maka mereka akan mundur lagi. Nah, padahal industri punya kebutuhan atas SDM. Bagaimana agar SDM itu tetap mau datang ke situ dan mau bekerja, mengabdikan dirinya di sektor-sektor industri itu, maka iming-iming atau motif yang paling menonjol itu adalah berupa insentif yang tinggi. Nah, logikanya begitu. Nah, bahwa ini kemudian apakah berkorelasi atau tidak pada nasib petani, kita asumsikan aja begini. Ada daerah, kita bagi saja, ada daerah pusat dan ada kawasan penyangga. Contohlah daerah pusat atau kawasan pusat itu Surabaya sebagai megapolitan, yang industri, yang jasa, yang manufaktur dan sebagainya. Pendek kata, tempat putaran ekonomi yang kencang. Tetapi putaran ekonomi yang kencang ini tidak akan bisa berlaku apabila tidak ada dukungan dari kawasan-kawasan penyangga. Nah, kawasan-kawasan penyangga ini taruhlah Gerbang Kertasila, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan. Kenapa butuh penyangga? Karena Surabaya membutuhkan beras, membutuhkan sayur, membutuhkan ikan, membutuhkan daging, membutuhkan rempah-rempah dan seterusnya. Supaya orang yang ada di kawasan pusat ini tetap bisa survive, maka mereka membutuhkan kawasan penyangga. Nah, logikanya kalau UMK Surabaya dinaikkan tinggi, otomatis korelasinya adalah pada harga sayur mayur yang datang ke Surabaya, sehingga petani harusnya ikut menikmati itu dengan meningkatnya upah minimum regional atau kabupaten semacam itu. Nah, berarti kalau kembali ke Lamongan aja, nasib ke Lamongan piye. Nah, iya. Nah, kalau misalkan saya sudah paham tentang korelasi itu tadi. Karo berpendapat toh. Nah, misalkan kalau tingkat kesejahteraan masyarakat ini keluar dari upah minimum, gaji dari pemerintahan atau perusahaan. Contoh saja petani, ini kan menganut harga pasar misalkan, kebutuhan atau regulasi yang diberikan oleh negara tentang harga yang dihasilkan oleh petani. Nah, kalau misalkan ini kan aturannya kan dari pusat semua. Misalkan jagung ini harga berapa, ini berapa. Kemarin Menteri Pertanian kalau nggak salah yang waktu di Jakarta itu berapa itu minimal dijamin tahun 2017 itu jagung itu minimal satu kuintalnya itu kalau nggak salah 325.000 itu minimal, nggak boleh di bawah seperti itu. Nah, kalau kesejahteraan masyarakat sektor petani ini dilakukan oleh kebijakan pemerintah, tidak melalui pemerintah kabupaten, ini kan berarti harusnya ini petani kan ini Pak, petani kan cukup lah insya Allah misalkan itu kalau memang itu direalisasi secara beneran, misalkan minimal jagung itu harga segitu, tapi nyatanya pupuk naik, kadang musim juga nggak tentu. Nah, itu kan juga memang mempengaruhi faktor petani, dan ini bagaimana Pak, kesejahteraan tentang petani ini juga dipertanyakan kalau keluar dari UMK itu tadi, UMK. Baik, kalau urusan buruh atau pegawai itu kan nasibnya ada di UMK ya. Tapi kalau petani itu
itu sebenarnya berlaku dua. Ada tarif, ada harga, dan ada harga pokok. Harap dibedakan ini. Kalau tarif itu sesuatu yang memang sudah dipatok di standar, dipatok oleh regulasi, oleh peraturan pemerintah, tidak boleh diubah. Nah, kalau harga itu berarti Tawar menawar. angka itu didasarkan pada tawar menawar, pada transaksi. Artinya mekanisme pasar yang menentukan harga itu berapa lewat tawar menawar, supply and demand itu. Tapi kalau harga pokok ini semi nih. Pemerintah karena pemegang otoritas dia bisa melakukan fungsinya agar pasar ini tidak kacau balau, tidak rusak, tidak chaos, maka pemerintah punya kewajiban dengan otoritasnya itu untuk melakukan intervensi ke pasar. Nah, cara intervensi pemerintah itu ada dua macam cara. Ada yang secara langsung dengan membawa komoditi dijual murah. Ada juga yang secara memberikan harga pokok. Bahwa misalnya harga pokok semen di daerah ini sekian, di Papua sekian, harga sayur mayur sekian, harga kol buntet sekian gitu. Itu bahwa nanti kemudian setelah nyampe di pasar berlaku supply and demand, tapi diharapkan tidak bergeser jauh dari harga pokok. Saya yakin kok di pasar enggak sama persis dengan harga pokok yang telah di Kayak rokok seperti rokok. Rokok itu harga pokok itu. Tetapi kan mekanisme pasar juga berlaku di sana. Itu semina. Kenapa pemerintah melakukan itu? Dalam rangka mengkontrol ekonomi agar tidak sampai chaos, agar tidak sampai rusak. Jangan sampai misalnya begini, mentang-mentang kita berpihak pada petani, pro ekonomi rakyat, lalu kemudian harga beras dipatok naik melambung tinggi. Kalau harga beras melambung tinggi, yang menjadi kaya bukan hanya petani, sekaligus juga rantai distribusinya itu. Tetapi ingat, konsumen akan menjerit. Lah, konsumen ini siapa? Daerah sentral tadi, yang buruh, pekerja. Kalau mereka tidak mampu mengakses beras, maka mereka juga kolab. Kalau mereka kolab, industri ikut kolab dan ekonomi nasional hancur. Itu. Tetapi kalau harga beras itu terlalu rendah, maka petani juga akan dirugikan dan tidak mau nanam lagi. Mergo wis kapok. Percuma aku nanam juwet ternyata tidak ada yang beli juwet mergo ya seperti itu. Jadi pemerintah di situ dituntut betul-betul arif, bijaksana dan berpihak pada semua sektor. Tidak boleh mentang-mentang ekonomi pro ekonomi lemah lalu kemudian dengan gegabah tidak bisa. Nah, sekarang Lamongan piye? Aku balik takon nek Lamongan piye iki. Kalau kondisi di Lamongan kan ini Pak. Saya hanya menyinggung masalah SDM yang belajar di luar kota Lamongan. Nah, kebanyakan studi kasus contohnya para mahasiswa Lamongan itu mungkin kebanyakan setelah misalkan lulus dari perguruan tinggi itu tidak kembali ke Lamongan. Alasannya satu, karena lapus ya aku nang Lamongan pasti yo macul maneh. Mosok nanam jagung. Padahal itu yang dilakukan orang tuanya untuk menghidupi dia, bisa sampai perguruan tinggi bukan karena dia melakukan itu tapi tidak bisa apa-apa, padahal bisa. Terus yang kedua, karena kalau sektor industri karena UMK-nya kecil. Nah, ini adalah salah satu saya ingin penyadaran di setiap mahasiswa yang ada di Lamongan ini untuk kembali ke Lamongan untuk berkontribusi besar. Bukan bukan Indradin. Harapannya memang bukan di kita, bukan pada hidup seangkatan kita, tapi untuk anak-anak kita besok gitu loh. Jadi ibaratnya ya ada 3.000 mahasiswa yang sekarang di angkatan saya saja, misalkan angkatan 2013 ada 3.000 mahasiswa Lamongan. Dan semuanya siap bersedia untuk kembali ke Lamongan dan menyebar ke seluruh sektor, misalkan sektor pemerintahan, sektor pertanian, sektor apapun itu. Dan untuk membangun dan menerapkan jangka misalkan 20 tahun ke depan, mahasiswa-mahasiswa yang lain bisa meneruskan. Nah, ini kan yang saya harapkan teman-teman mahasiswa yang berada di luar setelah lulus kembali ke daerah. Sekali lagi itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk meneruskan jenjang itu tadi loh Pak. Nah, masalahnya sekarang kan sulit untuk melakukan itu, soalnya karena satu, biasanya faktor tuntutan orang tua. Orang tua ini kadang juga
masih belum memiliki kesadaran bahwasanya pendidikan yang tinggi hanya untuk melakukan pekerjaan yang lebih layak katanya. Sedangkan indikasi-indikasi pekerjaan yang layak ini seperti apa tidak pernah dikaji. Apakah yang setiap hari ke kantor pakai dasi, pakai apa? Apakah yang seperti itu, Pak? Itu yang saya harapkan. Terus mungkin dari Pak Didin sendiri bagaimana caranya buat teman-temannya? Soalnya ini juga sulit penyadaran seperti ini. Saya nggak bisa menyalahkan anak-anak muda Lamongan yang secara sejarah terlanjur menjadi orang pinter, terlanjur berilmu tinggi. Saya nggak bisa menyalahkan mereka. Kenapa mereka nggak mau atau malas untuk balik ke kampung halaman? Yo, ini sebenarnya semua pihak harus memikir ini, bukan hanya anak-anak muda itu yang dihimbau kalau perlu disaran-sarankan agar balik ke Lamongan. Nggak bisa begitu. Lah orang itu mau balik kalau kebutuhannya itu dijamin terpenuhi, bahwa prospek di depan saya akan terpenuhi hidup saya. Terpenuhi apanya? Ya batinnya, ya jasmaninya. Lah ngomong batin, sebenarnya nyaman hidup di Lamongan itu. Adem, tentrem, nah, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa. Tetapi secara jasmani, apa betul di Lamongan itu nyaman, mengingat tadi ternyata banyak sektor-sektor yang kalau sektor itu kita kerjakan ternyata kendalanya banyak. Saya yakin anak-anak Lamongan itu semuanya anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang etos kerjanya luar biasa, dan ini tidak usah dibuktikan. Sepanjang abad teruji orang Lamongan itu meskipun tidak sekolah itu sukses di rantau. Tapi kenapa pertanyaannya sekarang di kampung halaman sendiri kok tidak sukses? Kok sulit untuk sukses di kampung halaman sendiri? Berarti ada something wrong di kampung halaman. Nah, kalau ada sesuatu yang salah di kampung halaman, maka kesalahan tidak bisa kita tudingkan secara sepihak hanya kepada anak-anak muda. Tidak bisa. Something wrong-nya kita cari. Misal begini, seorang anak muda yang telah lulus sarjana pertanian, dia ingin mengembangkan pertanian di kampung halamannya. Sukses. Tapi setelah pasca panen, lha kita apakno panenanku iki? Tak olah pasca panen dan menghasilkan komoditi yang punya nilai tambah, punya nilai tambah ekonomi. Ini mau saya apakan ini? Lah, yang punya pekerjaan ini harus diapakan? Itu bukan lagi tugasnya anak-anak muda. Ya tugas pemerintah ini. Tugas pemerintah. Pemerintah harusnya menjadi kanal. Iki le tak gawekno kanal eksporo nang Norwegia. Iki nduk tak gawekno saluran ekspor ke Australia. Kan begitu pemerintah. Lah enggak, itu tidak dilakukan. Yang dilakukan justru menghalang-halangi. Kamu bikin industri pengolahan pasca panen ini wis duwe izin. Wis HO-ne wis diurus. NPWP mundi. TDP, tanda daftar perusahaanmu mana? SIUP-mu mana? Sudah kelayakan amdalnya udah diurus belum? Ada IPAL-nya tidak? Sertifikasi halal piye? Wis registrasi? Sudah ngurus labeling, merek? Ya ampun, Pak. Ini anak cerdas, anak ulet, anak disiplin, etos kerjanya tinggi, tapi kemudian dibunuh oleh regulasinya pemerintahan setempat. Ngene iki arep nyalahno cah cilik-cilik. Arek-arek nomi gak iso disalahno. Pemerintah yang harusnya arif lah. Saya tahu bahwa pemerintah membuat regulasi semacam ini untuk mengatur agar kegiatan usaha itu jangan sampai disalahgunakan. Misalnya untuk ngolah narkoba, nggawe miras. Saya tahu lah. Tetapi juga tolong dilihat yang seimbang gitu loh. Bahwa mereka juga butuh pertolongan selain diberi regulasi, tetapi juga ditolongin. Ciptakan kanal-kanal ke luar negeri, ciptakan saluran-saluran ke pasar, dukung mereka. Kesulitan labeling dibantu. Lah apa gunanya ono bapak kap apa bapak dai gue saiki ora ngerti ya.
Yang ini kini krungu Bupati Lamongan aku ya sadok sungkan tak Zep. Wes saya pernah ada Zep. Ya saya merasa apa ya, puas lah, istilahnya dapat pencerahan. Kenapa kok ya memang selama ini yang saya rasakan itu Wong murang-muring jadi pencerahan. Aku iki murang-muring. loh, iya Pak, soalnya saya selama ini juga merasakan gini loh, yang kata Pak Didin tadi menyalahkan si pihak gitu loh, menyalahkan si pihak itu tadi. Selama ini saya termindset bahwasanya kenapa sih kok teman-teman pemuda-pemuda ini kok sulit membangun di ini? Apakah karena mereka memang acuh atau memang kesulitan karena faktor pemerintahan itu tadi? Seperti itu. Nah, tadi ini kan sudah menjelaskan. Mungkin Asep bisa. Asep. Apa memberikan pernyataan? Mana? Guyon Asep. Masa gak guyon blas. Soalnya aku malah guyon mbek padha wong Lamongan iki gak guyon, aku jak geger ae. Ya Allah. Ya apa Pak Pade? Bila piye kabare Bila? Ya Wila ya Pak Wila. Wila kan arep skripsi. Enggak, Jadi enggak. mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Wila ya. Apakah setelah skripsi ini kembali ke rumah, ke Lamongan, membangun Lamongan? Silent. Aku silent. Gembangi piye? Terus cari jodoh di Lamongan atau cari jodoh di luar dan bekerja di luar? Kan ini Enggak, juga silent, aku silent. sangkut pautnya dengan pertanyaannya si Pade ya. Aku silent. Ayo, Mbak. Lanjutkan ke Asep. Lah sampai cara lulus coba. Iya, Sal. Wes Pak Jae selaku sing arep lulus. Enggak, ya mungkin cukup lah dari saya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal pikiran saya gitu loh, yang dapat saya sharingkan terhadap Pak Didin yang alumni warga Lamongan gitu. Demisioner. Demisioner. Ya terima kasih. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu sebenarnya. Tiap kabupaten itu kan punya buku ya. Profil. Lamongan dalam angka misalnya. Di Lamongan dalam angka itu kalau itu betul-betul datanya akurat itu kita bisa mapping kok. Lamongan itu potensinya apa, corak karakter masyarakatnya bagaimana, lalu bonus demografinya itu sudah berapa, terus kemudian cuacanya seperti apa. Ini nanti terkait dengan secara ekonomi Lamongan itu harus menjadi daerah apa. Jadi tidak konvensional, harus bertani terus. Mosok rek tekok nenek moyang sampai saiki bertani. Mestinya kalau sudah diketahui, itu dulu kan risetnya orang-orang Belanda bahwa ini cocok untuk embung, sehingga ada Prijetan, ada Joto Sanur, itu ada mana lagi itu Prijetan, Kreka, Enggondang yang baru tahun 87 itu diresmikan. Embung-embung ini itu kan Belanda dulu. Artinya Belanda sudah berhasil mapping bahwa Lamongan ini karakter tanahnya adalah tandus, sumber air sulit. Tetapi karakter kontur tanahnya cocok untuk pertanian. Nah, karena keterbatasan air maka diciptakan embung-embung. Maksud saya begini, mbok dilanjutkan apa yang sudah pernah ditemukan oleh Belanda ini. Harus ada riset-riset lagi. Lamongan ini cocoknya harus menjadi daerah yang karakter potensinya apa, itu harus diriset terus-menerus, tidak berhenti. Nah, ngomong soal riset, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kudune anak-anak muda yang telah lulus tadi itu bisa melakukan riset mandiri. Ya buat apalah misalnya, sehingga ternyata di sini bisa didirikan ini, misalnya penghilangan misalnya distilasi air minyak kemangi, distilasi minyak apalagi itu dari bahan tumbuhan apa gitu. Lah, karena nilai ekonominya sangat tinggi, sehingga pada saat musim penghujan itu mereka tetap sawah ya, padi. Tapi pada saat kemarau, ini daerah yang di luar embung ya, bisa nilai ekonomi dari tanah yang seharusnya bero ini terbengkelai, itu bisa dihidupkan lagi. Jadi semua gerak, anak-anak muda gerak melakukan riset sesuai ini, sehingga ketemu termapping ini Lamongan ini harusnya dijadikan apa. Lalu master plan Lamongan bersambut, kemudian pemerintah Lamongan juga membuatkan saluran-saluran kanal-kanal itu.
satu lagi budaya. Ada semacam kebiasaan yang akhirnya ini menjadi seolah-olah ini menjadi mitos yang harus diruntuhkan. Mitosnya bunyinya begini. Wong Lamongan nek sampai gak merantau sulit untuk sukses. Jadi kudu merantau sih baru sukses. Nah ini kan sebenarnya nilai yang jangan diterus-teruskan begitu. Maksud saya diubah nilai ini. Merantau ya sukses, di kampung halaman harus lebih sukses, ngono sakjane. Sehingga lah sekarang anak-anak itu baru lulus madrasah langsung minggat nang Surabaya dodolan tahu tek misalnya. Dodol soto Lamongan, sari laut ngono. Balik iso nglungokno kaji Wong tua bapak ibu, nglungok kaji omahe dibangun. Terus tetangganya kan lihat loh, sukses ya setelah merantau. Ikut merantau lagi. Yang kalau ini berlangsung terus-menerus saya punya kekhawatiran. Lamongan akan suwung. Lamongan akan kehilangan SDM yang potensial. Yang tertinggal hanyalah para jompo, para orang-orang tua itu yang sudah secara energi tenaganya sudah tidak kuat. Kalau sebuah kabupaten ditinggalkan SDM yang potensial karena urbanisasi merantau, maka sulit daerah itu untuk bisa berkembang lebih maju dibanding daerah lain, bahkan akan semakin tertinggal. Wes ngono saya tutupan saya. Oke. Apa tambahan lagi Pak? Tambahan. Iya, sudah cukup. Oke. Closing. Mungkin itu sekelumit dari analisis permasalahan sosial yang ada di Lamongan, dan mungkin kesimpulannya harapan-harapan untuk video ini adalah mari membangun Lamongan untuk yang lebih sukses ke depan, dan setidaknya jangan melupakan tanah kelahirannya sendiri. Memayu ning projo. Iya, mungkin itu saja dari diskusi kali ini. Cukup sekian. Hidup Lamongan. Memayu raja ning praja. Itu sapol PP lah. Bapak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Takbir. Wila gak ngomong kayak